Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Fatur Rahman dengan NPM 23160410075 dari jurusan Administrasi Negara kelas reguler C, ingin menyampaikan materi tentang tata kata ejaan bahasa Indonesia. Materi pertama kita ialah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ada 4 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ialah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang ditetapkan pada tahun 1901. Hal-hal yang menonjol berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata seperti goerowe, itowe, dan oemoer. Yang kedua ada ejaan Sowewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Sowewandi diresmikan dan diberi julukan Ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U seperti pada kata guru, itu, umur, dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan, dan ke barat-baratan. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Dan yang keempat ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau dalam kurung EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang diberi judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Kemudian ada komponen-komponen ejaan yang terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Selanjutnya ialah pemakaian huruf. Di pemakaian huruf ini ada huruf abjad, huruf vokal yang terdiri dari huruf A, I, U, E, O, dan huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Lalu ada juga huruf konsonan yang terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, dan juga huruf gabungan huruf konsonan yang terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian materi selanjutnya ialah pemakaian kata. Nah, ada huruf kapital yang biasanya dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Lalu dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, juga dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan yang diikuti nama seseorang. Juga dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, dan dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Lalu ada juga huruf tebal yang biasanya dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang pustaka, indeks, dan lampiran. Lalu dipakai untuk menegaskan atau khususkan huruf dan bagian kata. Selanjutnya ada huruf miring yang biasanya dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dan juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Kemudian materi selanjutnya ialah penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang ketiga, ada bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan tanda hubung, dan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Yang keempat, ada gabungan kata, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Lalu, yang kelima ada suku kata.
pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Yang keenam, ada kata depan di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Yang ketujuh, ada partikel-partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Dan yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih, dan akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlukan sebagai sebuah kata. Lanjut yang kesembilan, angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka. Ke-10, kata ganti ku, kau, ku, mu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Dan yang terakhir, 11, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.